apabila kita nak berperang, kita kena siapkan senjata yang komplit lah, yang cukup mantap untuk kita masuk berperang. Jadi perjuangan ini adalah satu perjuangan untuk kita kembali menggembilangkan karya-karya Malaysia di Indonesia. Jadi strategi itu harus mantap. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Qatar dan Saudi ACC usulan Malaysia buat boikot FIFA Asian Cup dan FIFA Series di Indonesia karena potensi hilang cuan besar dan pamor negara Timur Tengah. Netizen langsung heboh, kenapa jadi gini nih? Gila, pertama kali gue baca kabar ini, otak langsung mikir, loh, kok arah pembahasannya makin jauh dari bola? Awalnya cuma soal Malaysia yang ngerasa dianaktirikan FIFA, sekarang malah nyeret dua raksasa Timur Tengah ke dalam isu boikot segala. Dan yang bikin geger, Malaysia klaim kalau Qatar dan Saudi Arabia sudah ACC secara prinsip. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru nganggep ini aliansi powerhouse Asia. Karena pas lo bongkar pelan-pelan, ternyata ACC yang dimaksud itu bukan dukungan penuh. Lebih kayak, oke, kami dengar, tapi kami belum tentu ikut. Dan tepat di titik ini, netizen langsung meledak. Lah, kok jadi gini? Fokus turnamental dong, bukan drama politik bola. Benang kusutnya mulai kelihatan. Jadi gini, Malaysia lagi kepanasan. Mereka pengen punya panggung besar di level FIFA, tapi belakangan ngerasa nggak dianggap. Nggak dipilih jadi host FIFA Series 2026. Nggak masuk radar buat proyek turnamen baru ala Asian Cup versi FIFA. Bahkan ASEAN Cup edisi baru pun spotlight utamanya malah ke Indonesia. Malaysia jadi sentimen, sakit hati. Dan kayak biasa, kalau mereka lagi marah sama FIFA, Indonesia sering kena getahnya. Padahal proses terpilihnya Indonesia itu bukan tiba-tiba jatuh dari langit. PSSI ngajuin proposal stadion lengkap, kapasitas besar, sistem broadcasting siap, stadion-stadion megah yang hasil renovasi buat Piala Dunia U17, sampai dukungan supporter Indonesia yang gak ada duanya, yang bikin stadion serasa mau copot atap tiap kali timnas main. FIFA butuh atmosfer, Indonesia punya. FIFA butuh pasar, Indonesia raksasa. FIFA butuh event yang pasti laku, Indonesia jawabannya. Wajar kalau FIFA melirik Indonesia, sementara Malaysia? Federasinya lagi sering kisruh internal, masalah sponsor, masalah komisi, masalah liga yang semrawut, stadion bocor jadi bahan meme netizen se-ASEAN. Kalau ditanya siapa lebih siap, jawabannya jelas, yang bekerja bukan yang protes. Malaysia pilih jalur boykot. Alih-alih introspeksi, mereka bikin gebrakan paling kontroversial tahun ini. Ngajak negara-negara Timur Tengah untuk boykot FIFA Asian Cup versi baru dan FIFA Series yang digelar di Indonesia. Bayangin, event resmi FIFA. Di satu sisi ada negara-negara yang siap bersaing, di sisi lain Malaysia malah ngajak orang buat boykot lagi. Dan yang lebih aneh lagi, mereka ngirim sinyal ke Qatar dan Saudi. Mungkin mereka pikir dua negara itu bakal langsung angguk karena punya pengaruh kuat di kawasan Asia. Padahal, Qatar dan Saudi itu bukan negara yang main di level sebelah rumah. Itu pemain global. Yang satu tuan rumah Piala Dunia 2022, yang satu lagi calon tuan rumah Piala Dunia 2034. Keduanya punya duit segunung, visi besar, dan jaringan politik yang mengakar di dunia sepak bola internasional. Ikut boykot, itu sama aja potong sayap sendiri. Turnamen itu uang, turnamen itu exposure, turnamen itu politik, turnamen itu posisi tawar. Masa Qatar dan Saudi mau hilangin itu semua cuma buat solidaritas sama Malaysia yang performanya bahkan di ASEAN pun lagi seret? Makanya, ACC yang diberikan mereka itu lebih kayak, oke, kami dengar, tapi kami belum tentu ikut. Dan tepat di titik ini, netizen langsung meledak. Lah, kok jadi gini? Fokus turnamental dong, bukan drama politik bola. Kalau Qatar dan Saudi ikut boykot, apa akibatnya? Jika dua raksasa itu benar-benar ikut boykot, dunia bakal nganggap Timur Tengah itu sebagai blok politik, bukan powerhouse, bukan olahraga. Dan itu bertentangan banget sama citra yang bertahun-tahun mereka bangun. Profesional, kaya, kredibel, siap jadi pusat olahraga dunia. Mereka nggak mau main lain sama reputasi mereka. Jadi ketika Malaysia bilang Qatar dan Saudi ACC, netizen langsung bilang, ACC apaan? ACC denger doang kali. Indonesia justru makin bersinar. Ironis banget, dengan adanya isu boykot ini, justru pamor Indonesia di mata internasional makin naik.
FIFA Series 2026 yang digelar di Indonesia bakal jadi magnet baru. Tim dari berbagai benua bakal berdatangan. Media internasional meliput, sponsor global masuk, stadion penuh, atmosfer kacau dalam arti positif. Ditambah Asian Cup versi baru yang jauh lebih profesional. Kalau Malaysia mau boikot, federasi lain cuma senyum sambil bilang, ya silahkan. Jujur aja sih, Malaysia nggak magnet sponsor, bukan magnet penonton, prestasi juga lagi stagnan. Indonesia naik, Vietnam stabil, Thailand konsisten. 3 negara inilah yang bikin wajah ASEAN dikenal FIFA. Jadi kalau Malaysia cabut, turnamen nggak rugi. Yang rugi justru mereka sendiri. Netizen komentar pedas, Malaysia kok makin kayak akun gosip. Beberapa komentar yang rame, yang punya duit triliunan aja diem-diem aja. Yang duitnya seret malah ngajak boikot. Kalau iri itu obatnya introspeksi, bukan malah cari teman marah bareng. Kocaknya, netizen Malaysia sendiri banyak yang bilang, buat apa boikot? Itu cuma bikin kita makin kecil di mata dunia. Tapi ya biasalah, kalau federasinya lagi tersudut, dramanya pasti melebar. Kenapa Malaysia sampai segininya? Karena mereka takut kehilangan relevansi. Indonesia mendadak jadi pusat perhatian FIFA, sesuatu yang dulu Malaysia pikir mereka bisa dapat. Mereka lupa satu hal, dipilih FIFA bukan soal siapa paling dekat, tapi siapa paling siap. Indonesia serius berbenah, bangun stadion, benahi liga, digitalisasi federasi. Malaysia, setiap ada keputusan FIFA reaksinya, kami dizolimi. Padahal FIFA nggak peduli drama, yang mereka lihat cuma kesiapan dan potensi pasar. Dan ketika 2 negara besar macam Qatar dan Saudi bahkan tidak tertarik dengan wacana boikot itu, Malaysia jadi makin kayak sendiri marah, sendiri ribut. Apa reaksi Qatar dan Saudi sebenarnya? Dalam banyak laporan diplomatik olahraga, posisi mereka bisa dirangkum jadi terima kasih atas informasinya, tapi kami punya agenda sendiri. Qatar fokus ke event global pasca Piala Dunia. Saudi fokus memperkuat Liga Superstar dan persiapan bidding 2034. Mereka main di papan atas, bukan papan ASEAN. Malaysia ngajak boikot, mereka pasti mikir, ini Malaysia ngajak apa sih? Kita lagi mengejar panggung dunia, bukan drama regional. Akhirnya netizen benar, kenapa jadi gini nih? Karena sumber panasnya bukan FIFA, bukan Indonesia, bukan Qatar, bukan Saudi. Yang bikin runyam yang Malaysia sendiri, yang lagi kehilangan panggung dan nyari teman marah bareng. Tapi realitasnya, nggak ada yang mau ikut. Semua negara besar punya kepentingannya sendiri. Dan Indonesia justru makin naik, makin terlihat, makin dipercaya. Malaysia bisa kok jadi kuat, potensi ada, pasar ada. Tapi syaratnya satu, beresin rumah sendiri dulu sebelum nuduh tetangga. Karena pada akhirnya, dunia sepak bola cuma menghargai satu hal, kerja nyata, bukan drama.